dipersembahkan oleh Taib, syukran jazilan Anda masih bersama kami di Hasanah Islam Metro TV, masih bersama Prof. Nasar dan juga Habib Ja'far. Prof, adakah pesan dari Rasulullah SAW yang hingga kini masih relevan khususnya bagi kaula muda, Prof? Memang dia diutus untuk rahmatan lil alamin, bukan hanya alam di dunia, tapi alam itu jamak di situ kan, termasuk alam barzah. Barzah itu antara alam gaib mutlak di akhirat sana dan alam dunia yang fana ini, itu disebut alam barzah, demarcation area itu. Nah, kita lihat Rasulullah SAW itu apresiasi betul terhadap inovator, dan mereka menantang bukan hanya para pemuda tapi pemudi juga. Tawanan perang Badar itu di sana kan diantaranya ada Tukang Rias Permaisuri, karena pada waktu itu kan juga permaisurinya juga ikut mendampingi suaminya. Maka Rasulullah minta supaya Tukang Rias Permaisuri ini ya jangan dihukum, bebaskan. Panggil pemudi-pemudi Madinah untuk setiap satu kelas 20 orang. Di masjidnya Rasulullah, di situ ada kursus salon kecantikan. Ya. Berarti Nabi itu menganjurkan orang itu menjadi modis untuk bergaya. Yang penting jangan melampaui batas ya kan, dalam arti memamerkan auratnya, fitnah dan sebagainya. Ya. Dan Nabi juga talenta lainnya sangat mencintai bahasa asing. Sekretaris pribadinya Rasulullah, Zaid bin Thabit, yang tidak pernah tergantikan. Kenapa? Salah satu keahliannya Zaid bin Thabit menguasai 6 bahasa dunia pada waktu itu. Bahasa Qibti, bahasa Suryani atau Ibrani, kemudian bahasa Romawi, bahasa Persia, ya, bahasa Arab sendiri. Dan Nabi membuka kursus bahasa di masjid, kursus menyemak kulit untuk pemuda-pemudi ini. Akhirnya dalam tempo 3 tahun, kerajinan tangan yang diajarkan oleh tawanan perang itu diekspor ke luar negeri. Itu caranya Nabi memakmurkan ekonomi masyarakatnya yang dibanjiri oleh pengungsi pada waktu itu kan. Nah, jadi Rasulullah itu sangat luas pandangannya. Ya. Ini yang perlu kita contoh. Kepala negara seluruh dunia saya kira perlu mencontoh Rasulullah. Jangan konsumtif berpikirnya. Nabi itu hanya satu mata kompornya, Bapak lihat museumnya itu, hanya satu ranjangnya, satu bantalnya, enggak ada kasurnya. Setiap kali Nabi habis tidur bekas tikarnya kelihatan. Dia kepala negara, dia panglima angkatan perang, dan dia Nabi, tapi enggak pakai kasur. Kadang-kadang makan malamnya itu 1 biji korma. Para Nabi itu bisa menjadi orang paling kaya di situ kan. Ada bagian daripada ghanimah, ada bagian daripada ada bagian daripada pemberian-pemberian lain. Nabi enggak mau ngambil. Apa artinya saya hidup mewah, umatku sedang bermasalah. Nah, inilah yang perlu kita contoh. Ananda semuanya para, ini saya lihat banyak generasi milenial yang datang ini, luar biasa. Laki dan perempuan sama, tidak ada pembedaan. Rasulullah memberikan apresiasi. Itu coba lihat Aisyah. Aisyah itu dikawini 6 tahun, digauli 9 tahun, janda 17 tahun, tapi dipromosikan pergi ke medan perang juga. Itu hadisul ifki muncul itu kan. Kemudian ada sigharus sahabat. Jadi ulama hadis itu membagi 2. Kelompok-kelompok sahabat Nabi yang muda disebut sigharus sahabat. Di situ misalnya ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Mas'ud, ya. Jadi terlalu banyak nama Abdullah pada waktu itu, sehingga dipopulerkan Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, siapa lagi Ibnu Zubair, ya, Ibnu Mas'ud, ya. Itu namanya Abdullah semuanya, dan ini ilmuwan. Bahkan tokoh-tokoh ilmuwan muda ini berani Rasulullah memberikan pengajaran tasawuf yang sangat dalam. Dalam surah At-Talaq itu, Ibnu Abbas yang sangat terkenal ilmuannya, disiplin akademiknya, sampai Nabi berkerut keningnya berdiskusi tentang satu ayat. Tidak ada orang tua sahabat-sahabat yang berani mengganggu dia. Begitu selesai berdiskusi dengan Rasulullah, Ibnu Abbas keluar, bagi dong apa yang disampaikan Rasulullah. Oh jangan,
Kalau saya jelaskan apa penjelasan Nabi tentang ayat ini, kalian akan merajam saya. Itu dalam hadis tafsir Ibnu Abbas itu ada itu. Nah, kenapa? Jadi ada ayat penjelasannya khusus untuk diberikan kepada kalangan tertentu. Ada ayat jangan diajarkan seperti itu kepada masyarakat, bahaya. Karena ada 4 lapis ayat itu kan. Ya, ada untuk orang awam. Ada ibaratul Quran untuk baca Quran itu. Ada isyaratul Quran, rasionalitasnya Quran. Ada lataiful Quran untuk makna-makna spiritualnya Quran. Ada haqaiqul Quran, makna batinnya Al-Quran. Ibnu Abbas sudah mampu memahami batiniatul Quran. Maka kalau saya jelaskan Anda merajam saya. Tanam leher, lempar batu sampai mati, itu namanya rajam. Jadi anak muda loh yang diberikan rahasianya oleh Allah, oleh Rasulullah, bukan orang tua. Nah, jadi anak-anak muda jangan kita bedakan, kamu belum waktunya untuk ini. Tunggu malam Jumat, tunggu kamu dewasa. Rasulullah nggak ada pembedaan. Ilmu-ilmu yang tinggi levelnya itu tidak hanya untuk orang tua, tapi anak muda pun juga sudah berhak. Yang penting biqadri qulihim, tergantung kecakapan mereka. Inilah saya kira. Taib. Prof, saatnya kita memberi waktu kepada audiens, Habib, untuk bisa bertanya. Dari akhwat dulu siapa? Taib, siapa namanya dan pertanyaan untuk siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Tri, ibu dari 4 orang anak. Alhamdulillah saya bisa bertemu langsung dengan Bapak Nazarudin selaku Menteri Agama Republik Indonesia. Selama ini saya hanya bisa melihat dari TV ya Pak. Pertanyaan saya, situasi yang sekarang ini kita ingin mendidik anak-anak kita lebih baik dari kita, sesuai dengan ajaran Rasulullah. Namun kadang ilmu kita pun tidak mencukupi untuk mendidik anak-anak kita Bapak. Terus kita cari solusi mencari sekolahan-sekolahan yang mungkin bisa mampu mendidik anak kita lebih baik dari kita. Salah satunya pondok pesantren Bapak. Namun akhir-akhir ini kita selalu menemui kasus-kasus ustadz-ustadz dari pondok pesantren itu yang sangat mengagetkan. Pertanyaan saya, apakah ada peran pemerintah untuk menangani ini Pak? Apakah pemerintah ada aturan-aturan sendiri biar kasus-kasus ini tidak muncul lagi gitu Pak? Biar kita tenang untuk menyekolahkan anak-anak kita di sekolahan-sekolahan yang mungkin menurut kita itu lebih baik. Sekarang pertanyaan kepada Habib, sekarang ini kan banyak di pengajian-pengajian di sosial media ya Ustadz ya. Dan sangat menarik sekali pengajiannya itu, kajian-kajian yang ustadz-ustadznya aja recommended gitu ya. Bagaimana apakah ada perbedaan pahala pada saat kita ngaji di sosmed atau ngaji offline seperti ini? Ada 2 pertanyaan ya, kita saring satu untuk Prof. Nazar terkait dengan pendidikan anak di pesantren juga seperti itu kondisinya, dan untuk Habib Ja'far bagaimana pendidikan ngaji secara online atau langsung di kajian-kajian gini. Baik, langsung dijawab Prof. Tafadhol Prof. Manusia modern itu proporsional, profesional. Yang diperkenalkan Nabi itu kita diminta untuk menjadi manusia profesional dan manusia proporsional. Profesional itu artinya memilah-milah, jangan terlalu cepat mengambil suatu kesimpulan, generalisasi bahwa semua pesantren seperti itu. No, hanya ya kita lihat yang ditangani itu ada 7 yang paling penting, yang paling besar. Kami juga tahu, Bu. Nah, ternyata 5 di antara yang 7 itu pondoknya abal-abal, bukan tidak ada resminya, tidak pernah ada izinnya dari Kementerian Agama. Jadi dia memberi nama pondok pesantren, padahal sesungguhnya itu di dalamnya itu tidak ada tradisi pondok pesantrennya. Ya, itulah yang banyak melakukan pencemaran pondok pesantren. Jadi kita jangan mengeneralisir seluruhnya. 42.000 pondok pesantren, ya. Hanya 7 yang melakukan kasus seperti itu. Apakah 7 itu mewakili keseluruhan pondok pesantren? Saya kira tidak. Jadi yang apalagi yang 7 itu 5 diantaranya itu adalah bukan pondok pesantren. Bahkan
para perhimpunan pondok pesantren pun juga marah terhadap mereka. Berani-beraninya kamu mempergunakan istilah pondok pesantren, padahal dalamannya manusia gondrong, tidak ada kitab kuningnya dan seterusnya. Malah justru dilakukan macam-macam. Nah, jadi kita untuk memproteksi ini semuanya, kita sudah membentuk majelis masyayikh. Yang paling tahu tentang komunitas pesantren adalah komunitas pesantren itu sendiri. Ya. Jadi Kementerian Agama membentuk satu tim khusus untuk melakukan penelitian, pembenahan dan membantu kita selaku pemerintah. Orang itu sangat disegani, laki dan perempuan. Itulah nanti akan meneliti pondok pesantren yang mana perlu diberikan penghukuman, pembinaan dan sebagainya. Kemudian juga apa yang kita harus lakukan sekarang ini, memilih pendidikan anak. Ya, saya kira ibu-ibu perlu tahu bahwa sekolah unggulan itu bukan diukur dari mahalnya pembayarannya seperti yang selama ini kan, seolah-olah kalau ada bayarannya rendah itu sekolahnya mutunya enggak. Itu tidak seperti itu, Ibu. Jadi para pemirsa dimanapun juga berada, bahwa carilah sekolah kira-kira gurunya siapa, pimpinannya siapa, alumninya siapa. Nah, kalau ini kita bisa menyimpulkan, anak saya sekolahkan di sini, insya Allah. Carilah sekolah yang pengajarnya bukan pengajar, bukan pendidik, tapi pengajarnya adalah guru atau mursyid. Gu artinya kegelapan, ru artinya obor, guru, obor yang menerangi kegelapan. Itu bahasa Arabnya mursyid. Jadi carilah sekolah yang mencari ilmunya Allah, bukan mencari ilmunya guru. Nah, itulah madrasah. Jadi saya kira sekolah yang paling aman sekarang ini dari satu sisi, kalau ibu mau mendapatkan dampak dunia akhiratnya, cari madrasah. Terima kasih. Baik, syukran jazilan Prof. Dan untuk Habib tadi pertanyaannya, makomnya lebih mulia mana, ngaji offline atau online gini? Nanti dijawabnya Habib usai jeda berikut. Pemirsa tetap bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.